Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Trio Wulandari. Nah guys, aku udah lama banget nggak upload video. Pasti kalian para subscriber udah nunggu video-video terbaru dari aku. Nah kali ini aku akan membuat video tentang tips menumbuhkan anak rambut di dahi part 2. Nah kemarin udah aku upload part satunya, bisa kalian tonton videonya di sebelum video ini ya, yang di bawah, silahkan di scroll aja. Nah kali ini part 2 nya ini menjelaskan tentang kandungannya, terus tuh udah berapa lama aku pakai, dan penjelasan yang lainnya. Nah kalau kalian penasaran gimana penjelasannya dari aku untuk menumbuhkan anak rambut di dahi part 2, silakan kalian tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel YouTube aku, Trio Wulandari, aktifin bel notifikasinya. Jangan lupa juga untuk kalian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya guys. Nah langsung aja kita mulai cekidot. Nah ini kalian bisa lihat fotonya di sini, pemakaian aku yang di part 1 itu gimana, dan ini updateannya. Hasilnya setelah aku pakai produk ini selama kurang lebih 1 tahun ya guys, dan aku rutin olesinnya di daerah dahi, dan hasilnya kayak gini guys. Di dahi aku rambutnya tambah banyak dan juga panjang lebat gitu. Nah rahasianya masih sama, aku tetap masih pakai minoxidil dari Kirkland ini. Dan kalian udah pada tahu kan kalau kalian subscriber lama aku, karena aku udah beberapa kali bilangin khasiat kandungan dari produk ini. Nah udah kalian tahu bahwa minoxidil ini ada kandungan selain minoxidil ada juga alkohol. Nah ini aku pakai minoxidilnya 5%. Dan udah banyak juga yang komen kalau wanita itu khususnya pakai minoxidil yang kandungannya 2%. Nah tapi di sini aku nggak menganjurkan kalian harus pakai minoxidil yang 5%. Sebaiknya pakai minoxidil yang 2%. Dan ini berhubung aku udah beli dan aku juga udah terlanjur pakai, dan catatan di sini aku pakainya itu cuman beberapa tetes saja guys, palingan 1-2 tetes, dan nggak lebih dari pemakaian itu, karena nantinya takutnya itu kalau pakai terlalu rutin dan juga dalam komposisi yang banyak, itu takutnya mengakibatkan penumbuhan rambut-rambut di daerah lain yang tidak kita inginkan. Contohnya di daerah kumis, di daerah area muka di sini, pokoknya di area yang tidak kita inginkan. Nah maka dari itu aku tidak menganjurkan kalian menggunakan minoxidil 5% ini bagi wanita, sebaiknya yang 2%. Nah di sini juga ada foto sebelum aku pakai produk minoxidil ini. Ini fotonya di daerah dahi, itu tampak lebih kosong dan sedikit banget anak rambutnya. Dan setelah aku pakai produk minoxidil ini, anak rambutnya berangsur-angsur tumbuh banyak dan juga kemudian lama-kelamaan memanjang guys. Dan juga ini ngomong-ngomong aku udah pakai kurang lebih 1 tahun ya, jadi khasiatnya itu bener-bener terbukti banget. Nah kenapa minoxidil ini bisa membuat kita lebih cepat tumbuh rambut? Karena minoxidil ini adalah salah satu kandungan kimia. Nah minoxidil ini adalah golongan obat vasodilator, di mana itu berfungsi untuk memperlancar atau melebarkan aliran darah. Jadi itulah kenapa rambut kita bisa tumbuh dengan cepat. Dan juga kalau pemakaian minoxidil ini harus ada beberapa yang harus diperhatikan ya guys. Nah diantaranya yaitu tidak boleh digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah umur 20 tahun. Dan juga ini tidak boleh
terkena di area mata, hidung, dan area mulut. Nah, jika terkena, segeralah kalian bilas menggunakan air. Tidak boleh digunakan pada orang yang memiliki penyakit eksim, terus penyakit luka di area kepala gitu, pokoknya iritasi di bagian kepala. Nah, cara pakainya, kalau kalian ingin menumbuhkan anak rambut di dahi itu, rambut dipastikan kering, benar-benar kering, jadi nggak basah sama sekali. Nggak boleh dipakai baru sudah mandi langsung pakai ini, nggak boleh, karena harus benar-benar rambutnya itu dalam keadaan kering. Dan juga tidak boleh rambut itu dibilas terlebih dahulu kalau tidak 4 jam setelah pemakaiannya. Jadi harus nunggu setelah pemakaian itu minimal 4 jam ya guys. Nah, biasanya aku tuh pakai malam-malam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur wajib harus kudu bener olesin di area dahi. Tapi aku suka nggak rutin juga sih, tapi nggak bikin anak rambutnya itu tuh malah yang baru tumbuh menjadi rontok, atau yang rambut-rambut lama yang udah tumbuh panjang itu tidak rontok sama sekali kalau aku nggak rutin mengolesin minoxidil ini tuh. Nah, dan juga kalau kalian emang rutin pakai minoxidil ini, diperhatikan juga kalian tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan atau mempunyai penyakit seperti penyakit komorbid, atau ada penyakit yang emang harus mengkonsumsi obat itu secara rutin. Nah, itu kalian tidak boleh menggunakan serum minoxidil ini. Biasanya aku pakai minoxidil ini malam-malam itu sama palingan 1 sampai 2 semprot di area alis, dan sisanya itu aku olesin di area dahi, tempat anak rambutnya tumbuh yang aku inginkan gitu guys. Jadi kalau tumbuh nggak berlebihan, masih normal tumbuhnya, dan juga alhamdulillah nggak tumbuh rambut-rambut di tempat lain selain di tempat yang aku olesin minoxidilnya. Nah, kalau kalian mau ingin lihat secara langsung ini gimana, nah kayak ginilah. Jadi anak rambut yang tumbuh itu panjang-panjang seperti ini ya guys. Nah, jadi mulai panjang, dan aku kalau pakai jilbab suka kewalahan dengan anak rambut yang banyak. Dan bisa kalian lihat juga alis aku jadi tetap kayak gini lah kalau aku tidak rutin atau suka bolong-bolong ngolesin minoxidil ini. Dan jangan khawatir, minoxidil ini awet banget. Kalau kalian beli segini banyaknya 60 ml, ini bisa kalian pakai selama 2 tahunan. 2 tahunan itu kalau kalian semprotin cuman 1 tetes setiap harinya atau sampai 2 tetes. Jadi bener-bener hemat banget karena kita pakainya dalam jumlah yang sedikit juga gitu. Nah, ada di antara kalian yang bertanya, "Kak, kenapa aku setelah nggak pakai minoxidil ini rambut aku jadi rontok?" Yang awalnya pakai minoxidil rutin, rambut bener-bener lebat, kemudian menjadi seperti semula, bahkan lebih parah dari yang sebelumnya tidak pakai minoxidil. Nah, aku udah melakukan percobaan, jadi aku ngamatin gitu. Aku nggak olesin minoxidil ini beberapa minggu, dan akhirnya aku amati kenapa anak rambut di daerah dahi aku ini tidak rontok dan juga tidak berkurang gitu guys. Jadi tetap kayak gini lah, malah yang di area sininya itu ya makin hari makin manjang kan kalau tidak aku olesin minoxidil ini gitu. Nah, kalau kalian bertanya kayak gitu, jawaban pastinya aku tuh nggak tahu, karena aku nggak begitu paham.
kalian mengkonsumsi obatan yang lain atau kalian pakainya itu nggak rutin, atau juga bisa ada faktor-faktor lain gitu. Aku kan kurang paham ya, aku baru dengar cerita kalian yang keluhan gitu aja, jadi aku nggak tahu penyebabnya gimana. Tapi yang pasti kalau ingin mendapatkan rambut yang lebat, pakainya itu secara rutin dan juga benar-benar diperhatikan. Yang tidak boleh dilakukan setelah pakai minoxidil ini yang aku jelasin tadi ya guys. Nah, di sini aku tidak menyarankan kalian pakai minoxidil ini di area batok kepala ya guys. Di sini tidak disarankan karena aku takutnya nanti kejadiannya kayak gitu. Setelah kalian pakai, emang hasilnya itu tumbuh lebat rambut kalian dan kalian tidak pakai lagi, atau kalian hentikan pemakaiannya dan malah jadi tambah botak. Aku tidak sarankan di area batok kepala. Jadi aku cuman pakai di area dahi di sini aja, dan itu pun dalam komposisi yang sedikit. Jadi kalau batok kepala itu aku nggak tahu pakainya gimana, harus komposisinya segimana gitu, karena aku takut nanti bisa membahayakan kalian juga. Karena kan di sini obat minoxidil ini obat vasodilator, jadi bisa memperlebar aliran darah kalian. Jadi takutnya juga kalau pakai minoxidil ini dalam komposisi yang banyak, nanti ada efek samping yang gimana-gimana guys. Nah, jadi segini aja penjelasan dari aku, semoga kalian paham. Semoga aku ngejelasinnya nggak belibetan ya guys. Dan kalau kalian ada pertanyaan lain, silahkan kalian tanyain di kolom komentar. Kalau kalian mau DM Instagram aku, tanya-tanya hal-hal yang lebih detail, boleh di Instagram aku di sini, triaulandari_09. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, sehingga aku lebih semangat untuk upload video baru ya guys. Dan segini aja, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.